Salam Nusantara mendunia. Halo sahabat Sastra Nusa ID. Kali ini kita akan bahas 7 fakta di balik abolisi Tom Lembong yang menjadi sorotan publik ya. Di negeri yang katanya menjunjung tinggi keadilan, kisah ini kembali menggoreskan tanda tanya. Pada malam yang seharusnya sunyi, pintu penjara Cipinang terbuka. Bukan karena remisi hari kemerdekaan, bukan karena grasi di penghujung tahun, tapi karena satu lembar kertas yang lebih tajam dari putusan pengadilan. Kemeja biru tua menyelimuti tubuh yang pernah duduk di kursi kekuasaan. Di sekitarnya, sorot kamera menyala. Ada keharuan, ada sorak dari pendukung. Tapi di luar pagar, ada bisik-bisik yang lebih nyaring dari sorakan itu sendiri. Inilah malam ketika Tom Lembong, mantan pejabat, ex-pelaku korupsi impor gula, tak lagi menyandang status napi, saat keputusan tertinggi negara menghapus semua jejak kesalahan, setidaknya secara hukum. Berawal berasal dari satu nama, yaitu Supratman Andi Aktas. Dia bukan sembarang orang, melainkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lewat surat resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Supratman mengajukan satu permohonan, yaitu abolisi. Bukan untuk banyak orang, bukan untuk keadilan kolektif, melainkan hanya untuk satu orang, satu nama, satu cerita, yakni Tom Lembong. Dalam surat itu, tersemat pertimbangan yang dikatakan bersifat kemanusiaan dan ketatanegaraan. Tapi publik tak pernah tahu pasti, sejak kapan menteri lebih percaya abolisi daripada pembuktian kebenaran dalam hukum. Rangkaian surat pun mengalir ke lembaga legislatif. DPR RI, sebagai perwakilan rakyat, diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Tapi ruang itu tak dipenuhi perdebatan panjang. Sebuah rapat konsultasi dilakukan. Fraksi-fraksi bertemu. Lalu keluarlah keputusan melalui Surat Presiden Nomor R43, Pres 07/2025. Tak lama berselang, semuanya seperti sudah dijadwalkan. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 diterbitkan. Dalam satu hari, dalam satu malam, status napi Tom Lembong berubah menjadi warga biasa. Semua luka hukum seakan sembuh oleh tanda tangan Presiden. Pada malam 1 Agustus 2025, Tom melangkah keluar dari rutan Cipinang. Tak ada keraguan di wajahnya. Ia didampingi keluarga, pengacara, dan satu tokoh publik yang selama ini dikenal sebagai simbol perubahan, yaitu Anies Baswedan. Satu momen yang direkam kamera dari berbagai sudut. Seolah-olah bukan sekadar pembebasan, tapi sebuah deklarasi terkait seseorang yang dimaafkan oleh negara. Tom berdiri, bicara di depan media. Ia menyebut abolisi ini sebagai bentuk pemulihan nama baik. Bahwa selama 9 bulan terakhir, dirinya menghadapi fitnah yang akhirnya terjawab oleh keputusan tertinggi. Yang lebih dari sekadar bebas adalah, seluruh proses hukum atas nama Tom Lembong dihentikan. Bukan ditunda, bukan diajukan banding, tapi dihentikan. Semua akibat hukum ikut terhapus. Abolisi bukan hanya membuka pintu penjara, tapi juga menghapus seluruh jejak hukum yang pernah ada. Seolah-olah tak pernah ada vonis, tak pernah ada tuntutan, tak pernah ada kerugian negara. Semua selesai. Hitam putihnya hukum larut dalam abu-abu keputusan politik. Ironisnya, keputusan ini bersifat personal. Abolisi hanya berlaku bagi Tom. Rekan-rekannya yang terjerat dalam kasus impor gula, tetap harus menjalani proses panjang di meja hijau. Mereka masih menghadapi dakwaan memperkaya diri dan negara lewat kebijakan impor yang tak sesuai prosedur. Mereka tetap menghadap jaksa, tetap menunggu putusan hakim. Karena abolisi tak menyapa nama mereka. Disinilah publik bertanya, jika satu orang bisa diampuni karena pertimbangan politik, mengapa yang lain tetap harus menghadapi hukum? Apakah keadilan di negeri ini benar-benar buta, atau justru terlalu bisa diarahkan? Oh ya, sekedar mengingat saja,
Pada periode 2015 sampai 2016 menjadi titik awal semua ini. Tom, yang saat itu menjabat sebagai pejabat tinggi negara, didakwa memperkaya pihak lain dan merugikan negara. Total kerugian dihitung sebesar 194,7 miliar rupiah. Proses impor gula disebut tanpa koordinasi dan tanpa rekomendasi dari kementerian terkait. Pengadilan memutuskan vonis 4 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda 750 juta rupiah. Jaksa bahkan sempat menuntut hingga 7 tahun. Tapi semua itu kini tak berlaku lagi. Karena satu keputusan bisa membalikkan segalanya. Ini bukan sekadar soal Tom Lembong, tapi tentang satu pelajaran yang sangat mahal. Yakni di Indonesia disinyalir, bahwa hukum bisa ditegakkan, tapi juga bisa ditekuk. Bahwa keadilan bisa diperjuangkan, tapi juga bisa disesuaikan. Abolisi kepada Tom bukan sekadar keputusan administratif. Ini adalah simbol. Simbol bahwa dalam sistem politik, ada ruang abu-abu yang bisa digunakan untuk menarik seseorang keluar dari lubang hukum, dan menjadikannya simbol pengampunan. Tapi apakah pengampunan itu berasal dari keadilan? Atau dari kekuasaan? Sastra Nusa ID akan menutup narasi ini bukan dengan titik, tapi dengan tanya. Yaitu, jika hari ini hukum bisa dipadamkan untuk satu orang, siapa yang akan menyalakan kembali api keadilan untuk semua? Sekian. Salam Nusantara mendunia.